Tak semua pemain akademi Manchester United ditakdirkan jadi legenda. Beberapa bertahan, beberapa pergi, dan sebagian dicap gagal. Scott McTominay adalah salah satunya. Di Old Trafford, ia sering jadi kambing hitam. Dibilang cuma pemain fisik, tak cukup teknis, dan tak cukup pintar. Tapi sepak bola selalu memberi kesempatan kedua. Dan di Italia, di kota Naples, McTominay menemukan satu hal yang tak pernah ia dapatkan di Inggris, kepercayaan penuh. Scott McTominay bukan bintang sejak kecil. Ia masuk akademi Manchester United di usia yang relatif terlambat. Bukan wonderkid dengan highlight YouTube. Bukan pemain dengan teknik flamboyan. Namun satu hal membuat Jose Mourinho jatuh hati, mentalitas. Musim 2017, Mourinho menarik McTominay ke tim utama. Ia dipuji sebagai pemain yang disiplin, patuh taktik, dan berani duel. Fans berharap akhirnya United punya gelandang pekerja keras dari akademi sendiri. Namun masalahnya satu, United terus berubah. McTominay tidak pernah punya peran jelas. Di Manchester United, McTominay hidup di era kekacauan. Ganti pelatih, ganti sistem, ganti filosofi. Kadang ia jadi gelandang bertahan, kadang box to box, kadang bek darurat, kadang cuma pengisi bangku cadangan. Ia sering dimainkan bukan di posisi terbaiknya, dipaksa menutup kelemahan tim, bukan untuk memaksimalkan kelebihannya. Saat United kalah, namanya muncul. Saat United menang, jasanya dilupakan. Dan perlahan, narasinya berubah. McTominay ini pemain mediocre. Media Inggris kejam. Fans United lebih kejam lagi. Setiap kesalahan kecil jadi viral. Setiap sentuhan buruk jadi meme. Setiap gol telat disambut sindiran. Padahal faktanya, McTominay jarang cedera, selalu siap saat dibutuhkan, mencetak gol-gol penting di laga besar. Tapi di United itu tidak cukup. Ia bukan Bruno Fernandes, ia bukan Casemiro, ia bukan pemain mahal. Dan di klub sebesar Manchester United, jika kamu bukan bintang, kamu akan disingkirkan. Musim panas datang, Manchester United berubah lagi. McTominay sadar satu hal, jika ia bertahan, kariernya akan stagnan. Napoli datang. Bukan klub Inggris, bukan liga yang ramah. Serie A terkenal keras secara taktik. Banyak yang meremehkan. McTominay bakal tenggelam di Italia, namun justru disitulah ia ingin membuktikan diri. Di Napoli, McTominay tidak diperlakukan sebagai pelapis. Ia datang sebagai bagian penting rencana tim. Pelatih memberinya peran jelas, posisi natural, tanggung jawab nyata. Ia tidak diminta jadi siapa-siapa. Ia diminta jadi dirinya sendiri. Gelandang yang kuat duel, pintar membaca ruang, berani masuk kotak penalti. Dan hasilnya langsung terasa. McTominay mulai tampil lebih agresif, lebih percaya diri, dan jauh lebih efektif. Gol demi gol pun tercipta, bukan sekadar soal angka, tapi tentang dampak nyata di lapangan. Fans Napoli menyukainya karena satu hal sederhana. Ia bermain dengan hati, tidak berpura-pura jadi playmaker. Tidak sok teknis, ia bekerja, ia bertarung, dan ia mencetak gol. Dan di Italia, mentalitas seperti itu benar-benar dihargai. Ironisnya, saat McTominay bersinar di Napoli, Manchester United masih mencari keseimbangan di lini tengah. Pertanyaan pun muncul, apakah McTominay benar-benar gagal, atau United yang gagal memaksimalkannya? Scott McTominay mengajarkan satu hal penting, bukan semua pemain cocok di semua klub. Kadang kamu bukan buruk, kamu hanya berada di tempat yang salah. Dan saat diberi kepercayaan, pemain biasa bisa berubah jadi pembeda. Dari dicap gagal di Manchester United, McTominay kini berdiri tegak di Napoli. Dan kisahnya belum selesai.